Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku mau berbagi informasi atau berbagi pengalaman tentang penyakit yang aku alami, tentang benjolan yang ada di leherku. Awal mula aku kena benjolan di sini, maksudnya ngeh untuk pertama kalinya bahwa di dalam tubuhku ada benjolan itu tepatnya di akhir tahun 2023 di tanggal 28 Desember. Aku tunggu 1 minggu, 2 minggu, siapa tahu ini hanya benjolan biasa, kemungkinan akan segera hilang, tapi nyatanya tidak hilang, lebih-lebih setelah 1 bulan. Aku cari-cari tahu, aku cari-cari informasi melalui internet, lebih-lebih melalui TikTok, dan ternyata muncul banyak informasi yang ada di sana. Itu benjolan bisa karena kelenjar getah bening yang membengkak, atau karena TB kelenjar, dan bisa juga itu adalah tanda-tanda kanker kelenjar. Tetap itu menyerang di bagian kelenjar. Karena aku takut untuk pergi ke dokter untuk periksa secara medis, aku pertama-tama beli madu Zimono itu. Siapa tahu dengan habis 1 botol Zimono, benjolan ini bisa hilang. Ternyata tidak, dan aku hanya membeli 1 botol Zimono saja, tidak berlanjut. Mungkin itu kesalahanku karena ketika aku minum obat herbal, aku hanya minumnya sebentar, tidak berlanjut, mencoba sampai beberapa botol. Mungkin itu kesalahannya. Aku pindah ke herbal yang lain seperti kunyit putih, seperti godokan daun sirsak. Itu pun hanya kulakukan eh, paling lama 2 minggu. Aku tidak teratur itu yang tidak bisa aku eh, coba, keteraturan dan kesabaran untuk berobat secara herbal. Sedangkan untuk medis aku takut, takut dengan pikiranku sendiri, takut itu eh, harus dioperasi, dibiopsi atau ya operasi gitulah tepatnya. 1 bulan, 2 bulan, ternyata benjolan itu masih ada. Akhirnya aku coba terapi alternatif alias pijat. Pijatnya itu yang dipijat, maksudnya itu kaki yang dipijat, tangan sama pundak, bukan di benjolannya. Wallahu a'lam ini pengaruh apa enggak, apa juga pengaruh herbal-herbalan yang aku minum, ternyata benjolan ini hilang. Tapi masalahnya benjolan ini tumbuh lagi. Walaupun benjolan ini tidak mengecil dan bahkan bisa hilang, alhamdulillah benjolan ini tidak membesar, hanya tetap sebesar kelereng, tidak sakit. Walaupun di bulan-bulan kedua apa ketiga itu setiap sore selama 2 mingguan lebih aku merasakan demam. Walaupun tidak sampai menggigil, tapi badan ini nggak enak, demam. Ya tahulah demam seperti apa. Yang tidak sampai menggigil itu rasanya bagaimana, tidak enak. Tapi setelah itu berlanjut ke 8 bulan, setelah ini hilang dan tumbuh lagi di sini, itu aku tetap tidak demam lagi. Ya walaupun kadang-kadang demam, tapi tidak berkelanjutan seperti yang awal-awal aku ceritakan tadi. 2 minggu lebih itu di waktu 3 bulanan aku merasakan demam. Dan di akhir tahun 2024, setelah di sini tumbuh, ternyata di sini tumbuh lagi. 2. Ini hilang, di sini hilang, di cekungan leher ini hilang, tumbuh di pundak sini, dan tumbuh lagi di sini. Di sini ini terlihat, karena aku di rumah tidak memakai hijab ya. Memang tidak memakai hijab. Di sini tumbuh, dan kelihatan dong. Kelihatan sama saudara, sama teman. Kan karena kalau di sini kan masih ketutup kerah baju kita,
pakai baju kita masih tertutup. Walaupun sebenarnya benjolan di cekungan leher ini lebih tidak nyaman dibandingkan di sini. Karena kalau di sini ini tidak mempengaruhi aktivitas kita. Maksudnya walaupun ada benjolan ini kita masih enak aja lah. Tidak ada, rasa mengganjal, sedangkan di sini mengganjal, kayak nggak enak aja. Tapi yang di sini hilang, timbul di sini. Dan, terlihat. Nah, rasa nyaman terlihat itu ternyata lebih dari rasanya rasa nggak nyaman kita, ketika benjolan itu berada di sini. Karena kita ditanya saudara, ditanya demam, "Kamu kenapa?" Aku tidak bisa jawab karena aku memang tidak tahu benjolan ini apa. Tapi aku hanya mengira-ngira dari informasi yang aku dapat, eee, waktu mencari benjolan itu di internet. Aku mengiranya ini ya pembengkakan kelenjar getah bening karena mungkin aku terlalu banyak makan fast food atau makan mie ayam. Tapi aku pikir-pikir lagi, kalaupun makan mie ayam, aku tahu makan mie ayam itu tidak setiap hari, apalagi fast food. Aku tidak pernah makan fast food itu setiap hari seperti fried chicken. Itu bisa dibilang 1 bulan sekali. Paling pol seminggu sekali, itu pun jarang. Kalau bisa, aku ingat yang aku lakukan selama ini, kalau fast food semacam burger atau fried chicken itu aku makannya paling sering itu 1 bulan sekali. Tapi kalau mie ayam, bakso, satu minggu sekali atau 2 kali. Ya, aku memang suka karena aku suka makan, mie ayam ya. Tapi masa iya sih, aku kan tidak mengkonsumsinya setiap hari. Kalau nyatanya itu membengkakkan kelenjar getah bening ya. Kemudian aku cari cari lagi, apa mungkin ya karena gigi aku yang berlubang sebelah kiri atas. Karena memang, kok bertepatan sekali di gigi aku ini ada lubang yang sebelah geraham belakang paling atas, geraham belakang atas. Ini lubang. Akhirnya aku takut, kepikiran lah macam-macam. Ketika aku tidak berani, periksa ke medis atau ke dokter, aku tapi tidak mendiamkan penyakit ini, tidak mendiamkan benjolan ini. Aku berusaha mencari solusi lain yang, menurut aku oke lah, selama aku masih belum berani periksa langsung ke, eee, rumah sakit atau ke dokter. Tapi aku periksa ke dokter Halodoc itu, Halodoc, dokter online. Untuk periksa langsung ke dokternya aku nggak berani, ke rumah sakit aku nggak berani, ke puskesmas aku nggak berani, tapi aku tetap berusaha, aku harus paling nggak aku harus berobat. Aku, periksa ke Halodoc, gitu, konsultasi di Halodoc. Waktu itu aku habis sekitar hampir 600.000 ya konsul sama, tebus obatnya. Ternyata tetap nggak hilang. Ya, obatnya itu dapat, antibiotik sama obat apa itu, dapat 3 macam obat, yang aku tahu antibiotik sama duanya itu aku nggak tahu. Itu habis dalam waktu 10 hari. Dan ketika aku tunjukkan foto ke dokter online itu, konsul itu, ya perkiraan emang membengkakkan kelenjar getah bening, lymphadenitis. Nah, ya karena biaya mahal bagi aku kaum mendang-mending, akhirnya aku cukup 1 kali konsul karena tidak ada kesembuhan yang aku dapat. Benjolan ini tidak hilang. Akhirnya aku cari, obat lain, Yansi itu. Itu harganya ya lumayan, untuk 10 kali minum, 10 hari itu berapa ya waktu itu, 150-an. Dan tidak ada hasilnya dan menurutku tidak worth it. Ya karena aku kaum mendang-mending ya, nggak punya uang. Dibilang tidak punya uang, ya ada, tapi entahlah untuk mengeluarkan biaya itu aku masih,
eee, berat. Tapi, ini cerita lain sebentar. Aku kena tipu guys, kena tipu sebesar hampir 36 juta. Sebelumnya maaf ya, ini ceritanya melenceng sebentar. Tapi kalau kalian mau tahu bagaimana jelasnya kok aku sampai ketipu sebanyak itu, nanti aku akan buat video part yang lain tentang eh, aku ketipu itu. Kita lanjut lagi di penjualan ini. Setelah selesai aku konsul di Halodoc itu, kok tidak ada perubahan, cari-cari obat herbal lain lagi, kok tetap tidak ada perubahan. Di sini hari raya tahun 2025 kemarin ini besar. Tiba-tiba ini besarnya lebih cepat daripada penjualan-penjualan yang lain. Kalau dihitung-hitung penjualannya itu ada 4 sama yang di sini. Di sini. Nah, di sini setelah hari raya itu tanpa sengaja kan di ujung penjualan ini yang bagian sini itu ada kayak lancip apa itu namanya. Pokoknya nggak sengaja ini kena kuku, aku kuku. Kemudian aku pencet-pencet ternyata keluar nanah, keluar nanah. Seminggu kemudian ini sembuh, ternyata tidak sengaja lagi kan gatal, gatal, kegaruk, keluar nanah lagi. Disitulah aku semakin kepikiran. Ini apa ya? Masa aku nggak berani terus sih periksa ke dokter? Akhirnya aku kumpul-kumpul sama temen aku, sharing-sharing. Di situ ada temen aku yang kena kena jantung, entah jantung dia kena jantung apa aku nggak paham. Tapi dia menasihati aku setidaknya kamu periksa ke dokter dulu. Paling tidak jika kamu memang takut untuk dioperasi, kamu tahu penyakitmu itu apa, eh, apa penyebabnya, terus keputusan terakhir untuk operasi dan tidaknya itu terserah kamu. Sampainya di rumah mikir-mikir, benar juga ya, aku nggak bisa terus-terusan mengandalkan herbal, karena aku belum pernah periksa secara medis. Setelah hari Selasa ketemu sama teman-temanku, terlebih temanku yang satu itu, yang menyarankan untuk periksa, dan menyarankan keputusan terakhir kalau memang akhirnya kamu berani memilih atau berani operasi, ayo, ndak operasi ya ndak apa-apa, setidaknya kamu tahu itu penyakit apa, eh, tahu penyebabnya apa, dan apa yang selanjutnya akan kamu lakukan. Keesokan harinya, di hari Rabu, aku langsung ke puskesmas. Di situ aku langsung diarahkan ke dokter umum. Nah, di dokter umum itu aku dikasih obat dan perkiraan penyakitnya itu adalah pembengkakan kelenjar getah bening seperti perkiraanku. Lah, penyebabnya kemungkinan karena gigi aku yang berlubang tadi atau sama persis seperti menurutku karena aku mungkin terlalu sering makan mie ayam dulunya. Diberi obatlah setelah 1 minggu kontrol dan ternyata jalan itu kan masih ada atau memang aku bilangnya itu sudah 1 tahun lebih dan ternyata di sini memang masih ada. Karena masih ada, akhirnya dirujuklah aku ke rumah sakit terdekat dari Vaskes 1 di rumah sakit di daerahku. Setelah datang di rumah sakit, alhamdulillah aku beruntung
ketemu dokter wanita dan sesuai dengan yang aku harapkan. Alhamdulillah dokternya itu memberi, eee, apa ya, gambaran yang tidak menakutkan yang seperti aku bayangkan. Dokternya bilang, ini sama kemungkinan ini pembengkakan kelenjar. Benjolan apa ini belum pasti, tapi kemungkinan pembengkakan kelenjar. Tapi untuk lebih jelasnya ini harus dilakukan, eee, pengambilan sampel di sini. Di situ aku takut. Bisa jadi ini dibiopsi atau dioperasi kecil gitu. Tapi dokternya, menyarankan aku di Venoc kalau nggak salah ya namanya Venoc. Aku paham sih Venoc kayaknya. Dokternya itu menenangkan, "Jangan takut, ini nggak dioperasi kok. Ini hanya diambil sampel dengan menggunakan, jarum suntik tertentu. Di sini diambil, sampelnya, diperiksa di lab, akhirnya ketemu ini benjolan apa. Mbaknya nggak usah khawatir, ini akan dioperasi atau segala macam. Tenangkan, pikirannya, jangan mikir macam-macam lah." Dan akhirnya aku langsung setelah dari dokter dikasih surat rujukan dan surat rujukannya itu aku bawa ke lab. Ternyata di sana tegang aku, tegang dengan pikiranku sendiri. Ternyata cuma disuntik di sini, diambil itu ya seperti kata dokternya tadi. Ternyata ketakutan-ketakutan itu muncul karena dari pikiran kita yang macam-macam. Seperti akhirnya aku cabut gigi juga ini, geraham belakang atas ini akhirnya aku cabut juga. Karena penjualan ini nggak sembuh-sembuh, aku cabut juga. Takut, sebenarnya takut, apalagi ini geraham atas belakang yang katanya orang-orang kalau dicabut ini menyebabkan kita minus, mata kita jadi penglihatannya berkurang. Selain itu, ini juga dioperasi karena gigi geraham belakang. Nyatanya setelah aku jalani, sumpah tidak sakit sama sekali. Di ronsen, di foto ronsen gigi itu, memang terlihat, memang harus dicabut karena tidak bisa dipertahankan. Oh, ya beruntungnya gigiku tidak impaksi ya, jadi tidak sampai operasi yang dibayangkan. Dan pengambilan atau pencabutan giginya pun itu tidak dari 15 menit. Sumpah nggak ada sakit-sakitnya. Mungkin ya emang sakit. Sakit karena disuntik gusinya 3 kali. Tapi mulai disuntik sampai dicabut itu tidak lebih dari 15 menit, sumpah. Kurang dari setengah jam semua beres aku pulang. Nggak sakit sama sekali. Pulang di rumah pun tidak ada rasa nyut-nyut. Jadi ketakutan itu karena ada di pikiranmu sendiri. Pikiran yang berlebihan akan sesuatu hal yang belum terjadi. Kita kembali ke lab itu. Hasilnya ternyata ke limfadenitis tuberkulosa alias TB kelenjar. Dan aku diharuskan minum yang sama seperti obat TB paru ya. Walaupun TB kelenjar ini tidak menular seperti TB paru, tapi pengobatannya sama. Harus minum obat anti tuberkulosa, anti TB minimal 6 bulan sampai 9 bulan. Itu ceritaku. Untuk lanjutannya nanti aku update lagi. Seperti apa obat TB itu dan bagaimana efeknya, dan semoga kita sembuh bersama. Semangat, salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.